Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur edisi 7 November 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini, itu semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami selaku pendengar, bahkan pemberita firman-Mu pada saat ini, untuk dikuasai dengan kuasa Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Firman Tuhan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Rekan muda-mudi yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjanjian lama imam besar mempunyai tugas yang penting. Imam besar bertugas dalam Bait Allah, yaitu di tempat yang maha kudus. Tugas imam besar setiap sekali setahun ia menghadap Allah untuk menyampaikan penghapusan dosa melalui darah anak domba. Nah, dalam tradisi Yahudi, imam besar sebelum masuk ke dalam tempat yang maha kudus, mereka terlebih dahulu berpuasa agar ditahirkan dari dosa dan kesalahannya. Jika imam besar yang masuk ke dalam bait Allah itu tidak bersih atau tidak kudus, maka bisa saja ia akan mati di dalam tempat itu. Namun dalam pembacaan kita pada saat ini memperlihatkan kepada kita semua siapa imam besar yang sesungguhnya itu. Kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Imam besar kita hanya sekali saja memberikan nyawanya untuk penghapusan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ia melakukan itu melalui nyawanya sendiri, berbeda dengan imam besar yang ada dalam perjanjian lama melalui
pengorbanan anak darah domba. Namun, sang imam besar menumpahkan darahnya untuk mentahirkan manusia dari dosa satu kali untuk selama-lamanya. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus memberikan kurban penghapusan dosa dengan darahnya sendiri melalui kayu salib, penderitaan yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Imam besar kita yaitu Yesus Kristus telah menyempurnakan kurban penghapusan dosa oleh nyawanya sendiri. Oleh karena itu, rekan muda-mudi yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam mensyukuri keselamatan yang telah diberikan oleh imam besar yaitu Yesus Kristus, sebagai umat percaya, kehidupan kita seharusnya dipenuhi oleh rasa syukur dan keselamatan yang sudah dijamin kepada kita. Sebab sang imam besar itu akan kembali menghakimi kita bagi orang-orang yang tidak mengikut dia. Akan tiba saatnya Tuhan datang untuk menghakimi kita, dan di situ kita akan melihat penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Rekan muda-mudi yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui renungan saat ini, kita semua diajak untuk melihat secara benar mengenai ajaran kekristenan. Mungkin saja kita lalai atau sibuk dengan urusan pribadi kita sendiri yang entah apa faedahnya, atau hanya kita menyibukkan diri agar waktu ini cepat berlalu. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Selaku muda-mudi, kita harus bisa memilih dan memilah ajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita selaku muda-mudi dapat tergoyahkan dan masuk ke dalam lubang kebinasaan di masa muda kita. Kita harus melihat ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan agar kita selaku muda-mudi dapat memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Selaku kaum muda, kita harus melihat dengan benar iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Hiduplah senantiasa dengan mencerminkan kasih Kristus yang adalah imam besar itu. Selaku PPGT, kita harus menjadi garda terdepan untuk menjadi cerminan dalam merefleksikan kepercayaan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar dalam kehidupan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah dalam kehidupan kita memprioritaskan Tuhan Yesus sebagai imam besar dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, yang selalu mengajarkan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam firman Tuhan pada saat ini, biarlah kami selaku muda-mudimu melihat bahwa imam besar dalam kehidupan kami adalah Yesus Kristus satu-satunya yang akan menolong dan memelihara kehidupan kami
menjalani masa muda ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa bagi pengurus PPGT Klasis Kutai Timur. Kiranya Engkau memberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengangkat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Anugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka ya Tuhan, agar boleh mengerjakan tugas pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua muda-mudimu. Ajar kami semua untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati dalam masa muda kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat mencerminkan hal yang baik bagi orang di sekitar kami. Dan ajarlah kami selaku muda-mudi untuk berguna bagi persekutuan, bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang selalu mengajarkan dan menegur kehidupan kami. Dan ya Tuhan, hanya kepadamu saja kami berdoa dan mengucap syukur, karena sesungguhnya tiada tempat lain yang kami tempati untuk bersyukur, hanya kepadamu sajalah kami bersyukur. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, kiranya PPGT Klasis Kutai Timur semakin jaya dalam persekutuan dan mencerminkan sikap saling mengasihi dan terlebih lagi mengandalkan Tuhan dalam masa mudanya. Salam PPGT.